Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berliana Mega Budiman dengan nomor induk mahasiswa 1905-111193, Koperasi 4 Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baiklah, di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang tantangan dan problematika pengembangan profesionalisasi guru. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengembangan profesi guru yang dibimbing oleh dosen Bapak Mahmud Al-Fusari, MP. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang tantangan dan problematika guru. Kalian pada tahu nggak sih apa itu tantangan, apa itu problematika guru? Pasti nggak pada tahu kan? Problematika itu kan pengertiannya menurut kita sendiri itu adalah masalah kan. Kalau di sini saya akan membahas tentang problematika guru. Problematika guru itu adalah berbagai persoalan-persoalan atau masalah yang sulit dihadapi dalam suatu proses baik yang datang dari individu atau faktor internal maupun dalam upaya pemberdayaan SDM atau guru dunia pendidikan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang problematika guru. Problematika guru itu kalau kalian tahu itu terbagi atas 7. Yang pertama, problematika gurunya dimana guru itu berkurangnya minat untuk meneliti. Banyak guru yang menganggap kalau meneliti itu kan sulit, sehingga karya tulis mereka itu dalam bidang penelitian tidak terlihat sama sekali. Nah, yang problem kedua itu ada masalah guru. Masalah guru yang sekarang itu masih banyak yang belum sejahtera. Terlihat dari jelas dikotomi guru berplat merah dan guru berplat hitam. Selanjutnya, problem ketiga dari guru itu adalah kurangnya kreatif guru itu dalam membuat alat peraga atau media pembelajaran, di mana profesionalisasi guru itu dalam menciptakan proses dan luaran pendidikan persekolahan itu yang bermutu merupakan persyaratan mutlak yang demi terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang kompetitif dan mandiri di masa mendatang. Yang keempat, ada problematika guru dalam pengelolaan kelas, di mana suatu usaha guru itu dilakukan untuk menciptakan dan memelihara dan mengembangkan iklim belajar yang kondusif. Kelima, ada problematika guru dalam menerapkan metode pembelajaran, di mana guru itu harus mampu memilih dan menggunakan metode pembelajaran itu sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Terus yang keenam itu ada problematika hubungan guru dalam berinteraksi dengan siswa tersebut. Terus yang ketujuh ada problematika yang tidak hanya terjadi dalam penyediaan akan tetapi juga terjadi dalam penggunaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan profesionalisme guru, di mana kemampuan pendidik itu dalam meningkatkan profesionalisasinya itu tidak hanya berguna bagi dirinya, tetapi mempunyai makna yang positif bagi peningkatan kualitas pendidikan. Pada umumnya, seperti yang dikenal saat ini, bahwa keprofesionalisasian seorang guru itu dibuktikan dengan sertifikat profesi atau sertifikasi. Melalui sertifikat tersebut pula, guru mendapatkan manfaat berupa tunjangan yang ditujukan untuk terus meningkatkan profesionalismenya. Yang A, perkembangan teknologi informasi dalam meningkatkan profesionalisme guru. Terjadinya revolusi teknologi informasi merupakan sebuah tantangan yang harus mampu dipecahkan secara mendesak. Adanya perkembangan teknologi informasi yang demikian akan mengubah pola hubungan antara guru dan murid. Perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi, menyebabkan peran sekolah itu sebagai lembaga pendidikan akan mulai bergeser. Sekolah tidak lagi menjadi satu-satunya pusat pembelajaran, karena aktivitas belajar itu tidak lagi dibatasi atau terbatas oleh ruang dan waktu. Juga tidak akan menjadi satu-satunya sumber belajar, karena banyak sumber belajar dan sumber informasi yang mampu memfasilitasi seseorang itu untuk belajar. Kedua itu ada otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan.
Saat ini paradigma pembangunan yang dominan telah mulai bergeser dari paradigma desentralisasi sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1909 tentang pemerintah daerah, maka menandai perlunya desentralisasi dalam banyak urusan yang semula dikelola secara sentralisasi. Aspek pokok substansi pendidikan yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah, seperti pendidikan kewarganegaraan, sejarah nasional, pendidikan agama, dan bahasa Indonesia. Yang kedua, ada pengendalian mutu pendidikan berdasarkan standar kompetensi minimum. Yang ketiga, ada kandungan minimal kompeten setiap bidang studi, khususnya yang menyangkut ilmu-ilmu dasar. Dan yang terakhir yaitu standar-standar teknis yang diterapkan berdasarkan standar. Pada tahun 2015, Kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA atau Pasar Ekonomi ASEAN mulai berlaku. Kesepakatan ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga sektor-sektor lainnya, tak terkecuali pendidikan sebagai modal membangun sumber daya manusia yang kompetitif. Era perdagangan bebas ASEAN harus disambut oleh dunia pendidikan dengan cepat agar sumber daya manusia Indonesia siap menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan negara lain. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh seseorang guru. Yang pertama, yaitu manajemen kelas dan kekerasan dalam sekolah yang meningkat. Dan yang kedua, itu ada problem sosial yang berdampak pada murid. Terus yang ketiga, kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat tempat kerja yang panjang dan stres kerja. Dan yang kelima, mendapatkan pemberdayaan konvensional. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor penyebab rendahnya profesionalisme guru. Rendahnya profesionalisme guru itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, yaitu guru belum memenuhi profesionalisasinya secara utuh. Yang kedua, ada rendahnya profesionalisme guru karena kurang kreatif dalam membuat media pembelajaran. Yang ketiga itu rendahnya profesionalisme guru karena ada kendala dalam pengelolaan kelas. Kita akan membahas faktor penyebab rendah profesionalisme guru. Yang pertama itu yaitu guru belum memenuhi profesionalismenya secara utuh. Hal ini disebabkan karena guru itu belum mengalami kehidupan yang sejahtera. Kesejahteraan hidup guru itu sangat berpengaruh kepada pengembangan profesionalisme guru tersebut. Jika guru itu hidupnya belum sejahtera, maka mereka akan menjelaskan pekerjaan sampingan, melakukan pekerjaan sampingan di luar jam pekerjanya sebagai guru. Hal ini untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari, sehingga waktu untuk meningkatkan kualitas dirinya sebagai guru itu pun malah berkurang. Yang kedua, adanya profesionalisme guru karena kurang kreatif dalam membuat media pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan pemahaman guru tentang media pembelajaran itu kurang. Pemahaman guru tentang media pembelajaran itu kan sangat penting karena nilai dan juga manfaat dari suatu media pembelajaran itu ditentukan oleh guru yang menggunakannya. Manfaat itu tidak akan terjadi jika guru itu memahami media pembelajaran dengan baik. Akibat kondisi siswa yang kurang termotivasi atau kurang terdorong minatnya dalam belajar akan dijadikan hambatan dalam pembuatan media pembelajaran. Padahal kondisi yang seperti itulah yang harus diatasi atau dihadapi dengan cara kita tuh merancang dan membuat media pembelajaran yang kreatif dan juga menyenangkan. Kondisi siswa seperti itu harus diatasi atau dihadapi dengan merancang atau membuat media pembelajaran yang kreatif dan juga menyenangkan. Yang ketiga yaitu rendahnya profesionalisme guru karena ada kendala dalam pengelolaan kelas. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, guru memberikan perhatian dan juga tidak sepenuhnya bertanggung jawab dalam kegiatan pengelolaan kelas, sehingga
tidak berjalan dengan kondisi. Yang kedua, guru kurang memahami karakter yang dimiliki oleh setiap siswa dalam suatu kelas tersebut, sehingga dapat menyebabkan kegiatan pengelolaan kelas itu tidak berjalan dengan lancar. Yang ketiga, guru kurang berinteraksi dengan siswanya yang terjadi miskomunikasi kelas, yang mana akan menghambat kegiatan pembelajaran kelas. Yang keempat, yaitu rendahnya profesionalisme guru karena kurangnya keterampilan dalam menerapkan metode pembelajaran. Kebanyakan guru itu berkegantungan dengan metode pembelajaran yang tidak membuat laporan dalam pelaksanaan, seperti contoh metode ceramah, di mana metode ceramah itu merupakan metode yang mengandalkan verbal dan tidak memerlukan persiapan yang banyak dalam pembelajarannya, sehingga lebih memudahkan guru dalam persiapannya tersebut, serta tidak merepotkan guru dalam pembuatan media pembelajaran. Namun, hal ini kurang memotivasi atau kurang mendorong siswa dalam belajar. Jadi akibatnya guru itu kurang terampil dalam menerapkan metode pembelajaran, kurang memotivasi atau mendorong siswa tersebut dalam belajar, tidak akan menyebabkan rendahnya profesionalisme tersebut. Yang kelima, yaitu rendahnya profesionalisme guru, karena ada kendala dalam berinteraksi, yaitu tidak harmonis hubungan antara guru dan siswa. Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan tertentu. Yang pertama, mungkin kadang-kadang guru itu masih ada sikap otoriter. Terus yang kedua, karena sikap tertutup dari guru itu. Yang ketiga, ada pula karena siswa yang pasif. Yang keempat, karena jumlah siswa yang terlalu banyak. Terus yang kelima, karena sistem pendidikannya. Yang keenam, karena ada keadaan atau latar belakang dari siswanya sendiri ataupun dari gurunya. Terus yang keenam, yaitu rendahnya profesionalisme guru karena kendala dalam penyediaan media pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya pemahaman guru terhadap media pembelajaran dan juga tentang pembelajaran. Yang kedua, terbatasnya jumlah media yang tersedia, sehingga guru lebih cenderung menggunakan akan metode pembelajaran yang tidak memerlukan media dalam kegiatannya. Yang ketiga, yaitu program kurikulum yang menentukan jam pelajaran itu hanya sedikit, sehingga menyebabkan guru enggan untuk menyediakan atau membuat media pembelajaran yang bervariasi atau kreatif. Yang keempat, yaitu guru telah ketinggalan informasi dalam mengikuti perkembangan zaman yang semakin berubah dari waktu ke waktu, sehingga semua faktor ini dapat menyebabkan rendahnya profesionalisme guru. Saya akan membahas tentang solusi mengatasi problematika guru. Langkah yang awalnya itu guru sebagai salah satu komponen pendidikan harus mampu beradaptasi. Langkah awal yang harus dilakukan adalah menumbuhkan minat guru terhadap teknologi informasi melalui stimulus-stimulus yang mengharuskan guru berhubungan langsung dengan teknologi informasi. Yang kedua, guru harus menjadi multifungsi dan harus bisa menguasai teknologi. Seorang pendidik harus menguasai tentang masalah public speaking dengan tujuan untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, bersaing dengan SDM dari negara anggota MEA. Terus selanjutnya, untuk mengatasi problematika guru dapat diperlukan kerjasama dari kita semua yang dapat saling membantu agar guru itu mampu meneliti, mendapatkan income tambahan
dari keprofesionalannya dan menyuruh guru itu untuk kreatif dalam mengembangkan sendiri media pembelajarannya. Lah, cukup sekian materi yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.